welcome back with me, Mem Widi. Today we gonna learn about passive voice. Apa sih passive voice itu? Dalam bahasa Indonesia, passive voice dikenal dengan kalimat pasif. Kalau ada kalimat pasif, berarti ada kalimat aktif. Oke, fokus kita hari ini adalah bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau passive voice. Oke, tidak usah berlama-lama. Check this out. Oke, ini adalah passive voice, yaitu kalimat pasif. Kita beri contoh dulu kalimat dalam bahasa Indonesianya, ya, biar nanti kalian paham untuk ke step berikutnya, yaitu merubah dalam bahasa Inggris. Jadi ini dasarnya. Boni membeli koran. Ini disebut kalimat aktif. Koran dibeli oleh Boni. Ini menjadi kalimat pasif. Jadi, cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif seperti ini ya. Kita tahu bahwa kalimat itu memiliki subjek, predikat atau verb dalam bahasa Inggris, kemudian objek. Dalam kalimat pasif, objek yang dikenai itu berubah menjadi subjek. Koran letakkan di sini. Kemudian yang kata kerjanya membeli, dia berubah menjadi dibeli. Ciri-cirinya ditambahkan oleh. Kemudian yang tadinya subjek di kalimat aktif, dia berubah menjadi objek. Nah, itu adalah dasarnya dalam bahasa Indonesia. Yuk kita ke step berikutnya, bahasa Inggris. Oke, seperti Mem bilang sebelumnya di pertemuan yang terakhir kita, bahwa pelajaran hari ini modal yang harus kalian punya adalah memahami 16 tenses yang sudah Mem berikan di pertemuan terakhir. Oke, jadi kalau sekarang nanti belum paham atau kurang paham, buka lagi catatannya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Oke, sekarang kita perhatikan bahwa rumus atau formula yang kita bisa gunakan untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah subjek, to be, verb 3, dan by. Oke, kita langsung. Ini adalah contoh dari kalimat aktif. Julie writes an application letter. Ini kita akan rubah menjadi kalimat pasif. Oke, step-stepnya gimana sih? Dengarkan, Mem. Listen to me carefully, oke? Di sini ada beberapa stepnya. Jadi pertama kita harus tahu ini kalimat tensesnya apa. Karena dia kata kerjanya ke satu ada S, berarti ini present tense. Oke, paham? Itu yang pertama ya. Jadi kalimat ini adalah menggunakan kalimat tenses present tense. Oke, yang kedua. Oke, dilihat. Ini subjek, predikat atau verb, ini objek. Oke, paham? Lanjut. Untuk step yang kedua, pindahkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Oke, kita rubah ya. An application letter. Oke. Berikutnya, step berikutnya adalah menentukan to be. Karena ini an, satu, dan dia ini tensesnya adalah present tense, maka dia menggunakan is. Ya, ingat, tenses to be dari present tense adalah is, am, dan are. Karena dia single, berarti kita harus pakai is. Lanjut, step berikutnya adalah merubah kata kerja atau verb menjadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari write adalah written. Oke. Kemudian step berikutnya gabungkan menggunakan by. Yang tadinya subjek rubah menjadi objek. Letaknya di sini. Oke. Bisa diikuti ya. Next, kita ke soal berikutnya. Aktif. My sister ate apple.
Oke, ingat seperti Mem bilang bahwa kita harus mengenal dulu ini kalimat apa ini. Karena ini it, itu kata kerja kedua, berarti ini past tense. Oke, paham? Kita sudah tentukan nih tensesnya. Step berikutnya sama seperti tadi. Pindahkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Oke, karena ini objeknya apple, berarti kita pindahkan ke sini. Oke, apple. Kemudian step berikutnya apa? Tentukan to be-nya. Tentukan to be-nya. Ini to be, ingat, ini kalimat past tense. To be yang digunakan adalah was dan were. Karena ini single, berarti dia menggunakan was. Oke, apple was. Oke, ini step berikutnya merubah it atau kata kerja menjadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga it, ya, eat, ate, eaten. Berarti kita harus berubah menjadi eaten. Lanjut dengan by. Kemudian pindahkan my sister ke sini. My sister. Oke, done. Apple was eaten by my sister. An application letter is written by Julie. Kita sudah merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sebuah surat lamaran ditulis oleh Julie. Apel dipangkan oleh saudara perempuan saya. Oke? Jadi seperti itu. Gimana? Sudah paham apa belum? Bisa kan? Oke, silahkan dicoba di rumah, latihan. Nanti Mem akan berikan latihan-latihannya. Kalian coba untuk merubahnya. Gimana? Sudah jelas belum? Ini baru part 1 ya. Jadi ini passive voice part 1. Jadi ini dasarnya. Oke, untuk part berikutnya next time ya. Untuk pertemuan berikutnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan Mem tadi bisa membuat kalian paham bagaimana cara untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Okay, I think that's all our lesson for today. See you next time. Bye-bye.